Tidak terasa sudah hari Minggu lagi. Sudah tiba hari Minggu, berarti sekarang saatnya kita untuk bersama-sama untuk ibadah online sekolah minggu. Nah, meskipun secara online, kita tetap harus semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik? Oke. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidup. Kita angkat pujian lagi dari awal. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Amin Tuhan. Kami anak-anak-Mu saat ini terima kasih kalau sudah mengumpulkan kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh kembali untuk ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, pakailah kami dalam setiap kehidupan kami untuk menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang pakai kami semakin heran, semakin luar biasa. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami, Tuhan tolong urapi setiap kami, dan Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kalau kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan Tuhan tolong berkati agar kiranya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan kami siap untuk memulai sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, nah sekarang kan hari Minggu. Nah, waktu tanggal 13 Mei kemarin, adik-adik ingat gak kita merayakan apa? Nah, itu yang kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus juga bangkit, dan juga Tuhan Yesus naik ke surga. Dengan gitu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangga karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Kita menjadi lebih dari pemenang dari segalanya karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Oke, sekarang kita mau deklarasikan kemenangan kita. Kita mau angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang
iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua anak-anak Tuhan lebih dari pemenang. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau menyiapkan tanah hati kita yang subur. Kita mau menyiapkan hati dan hidup kita yang mau dibentuk dengan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Masuk hadiratmu saat ini. Curahkanlah Tuhan, curahkan nurapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Amin Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah Tuhan, curahkan nurapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, oh tiada berubah.
firman-Mu tiada berubah, dan firman-Mu adalah benar penolong dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan tolong berkati Kak Stevi yang akan membawakan firman-Mu, Tuhan yang berbicara sendiri melalui Kak Stevi kepada anak-anak sekolah minggu yang ada. Dan Tuhan tolong berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berikan kami semua tanah hati yang subur, telinga seorang murid, dan Tuhan tolong berkati agar kami boleh duduk diam dan taat mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan yang berkati agar firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik. Ya, bersama dengan Kanova lagi, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelumnya Kanova juga akan menceritakan dari perikop sebelumnya, yaitu cara hidup jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula, mereka itu suka berbagi. Ya, mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka memiliki kasih, mereka suka berbagi. Kata mereka, apa yang menjadi milikku itu milikmu juga. Dan begitu juga sebaliknya, apa yang menjadi milikmu itu juga milikku. Ya, jadi mereka yang memiliki harta benda, mereka yang memiliki rumah, mereka memiliki ladang, mereka memiliki tanah, mereka jual semuanya, lalu uangnya diberikan kepada para rasul. Jadi rasul itu mengatur dan membagi-bagikan kepada jemaat ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Adik-adik tahu, di zaman itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya, para jemaat mereka tidak mengalami kekurangan. Mereka sangat berkecukupan. Kenapa? Karena jemaat, orang-orang percaya saling tolong-menolong, saling berbagi. Ya, adik-adik. Nah, kali ini Kanova punya cerita. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Mereka juga ingin berbagi, mereka juga ingin memberi apa yang mereka miliki. Mereka memiliki sebidang tanah. Mereka ingin menjualnya dan memberikan hasil dari penjualan itu kepada para rasul. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita lihat. Ini Ananias. Dan ini Safira. Ayo kita pergi dan menjual sebidang tanah kita. Tapi, apakah kita akan memberikan semua uangnya kepada rasul? Semuanya sudah berbagi. Sepertinya kita tidak perlu memberikan semuanya. Kamu benar. Mari kita berikan sebagiannya saja, dan sisanya untuk kita. Ananias sudah menjual sebidang tanah itu, dan dia membawa sebagian hasil penjualan itu kepada rasul. Dia meletakkan uang itu di depan kaki para rasul. Tapi adik-adik, Petrus tahu kalau Ananias sedang berbohong. Apa yang Rasul Petrus katakan ya? Yuk kita lihat. Mengapa engkau mendustai Roh Kudus, Ananias, dan menahan sebagian uangnya? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap milikmu? Dan setelah dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Setelah kejadian itu, Ananias jatuh dan mati. Ya, dan semua orang yang menyaksikan kejadian itu, mereka menjadi ketakutan, sangat ketakutan. Kemudian datanglah beberapa orang muda mengapani Ananias dan membawa Ananias untuk menguburkan Ananias. Hah? Jadi, apakah kalau kita berbohong kita juga akan mati seperti Ananias? Dalam kisah Ananias, ya, Ananias mati karena Ananias berbohong kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan langsung menghukumnya pada saat itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kalau kita berbohong kemudian kita akan mati? Ya, pada saat ini tidak seperti itu ya adik-adik. Memang tubuh kita ini tidak mati, ya, tubuh kita secara fisik ini tidak mati. Tapi adik-adik ingat,
Setiap kebohongan yang kita buat akan mematikan kepercayaan orang lain kepada kita. Coba adik-adik pikir, ketika ada seorang anak yang suka berbohong, apa kita mudah untuk percaya kepada anak itu? Tentu tidak ya. Nah adik-adik, jadi kita harus berhati-hati. Jangan berbohong, harus berkata jujur. Speak up and tell the truth. Ya, Tuhan tidak suka kebohongan. Dari zaman dulu, dari zaman Ananias dan Safira, Tuhan tidak suka orang yang berbohong. Tuhan suka anak-anak yang jujur. Ya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita dengerin lagi ya. Kira-kira 3 jam berikutnya, ya 3 jam setelah itu, 3 jam kemudian, istrinya datang. Safira datang ya kepada Rasul Petrus. Nah, tapi Safira tidak tahu kalau suaminya itu sudah mati dan dikuburkan karena berbohong. Kali ini Petrus ya, Rasul Petrus memberikan kesempatan kepada Safira untuk berkata jujur. Sebab Rasul Petrus bertanya kepada Safira ya, Rasul Petrus bertanya dahulu kepada Safira. Dia bertanya demikian. Katakan, sekiankah tanah itu kamu jual? Ya, betul, dengan harga sekian kami menjualnya. Kenapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang itu baru saja mengubur suamimu. Nah, adik-adik, apa yang terjadi kepada Safira setelah itu? Dia juga mati karena dia berbohong. Orang-orang yang baru menguburkan suaminya itu datang dan segera mengangkat Safira dan juga menguburkannya di sebelah suaminya. Nah adik-adik, mereka orang-orang yang melihat kejadian itu, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka yang melihat kejadian itu, mereka takut. Mereka sangat takut. Mereka bukan takut ketakutan gitu, bukan ya, tetapi mereka hormat kepada Tuhan. Mereka tahu Tuhan tidak suka kebohongan. Apa yang mereka sudah lihat kepada Ananias dan Safira, ya, itu menjadi pelajaran, itu menjadi warning bahwa mereka tidak boleh berbohong kepada Tuhan. Ya, apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira? Mereka membohongi, bukan hanya membohongi kepada para rasul, pada jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Dia membohongi Tuhan, dia membohongi Allah. Ya. Dan orang-orang yang ada di sana semakin percaya kepada Tuhan, semakin melihat bahwa Tuhan itu Allah yang kudus, tidak mau anak-anak yang berbohong. Nah adik-adik, kita harus berkata jujur ya. Di zaman ini kita harus speak up yang jujur. Kita harus berkata yang benar. Kita harus tell the truth ya. Tuhan suka anak-anak yang berkata jujur. Dan kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan ya. Menyampaikan sebagai anak-anak Tuhan, kita dipenuhi oleh roh Allah, roh kudus. Kita juga memiliki kuasa. Kita memiliki kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan jadi anak-anak yang bohong, yang suka berbohong, karena Tuhan tidak suka. Adik-adik, ayat hafalannya adalah untuk adik-adik yang kelas besar, itu Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Agak panjang ya adik-adik, tapi berusaha ya. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil ini lebih pendek ya, dan orang tua, mama boleh membantu ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 34a. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Nah adik-adik, seperti itu ya. Sekian firman Tuhan hari ini. Ya, sekarang kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami sehingga kami dipenuhi oleh Roh Allah. Kami memiliki kuasa untuk berkata jujur, untuk berkata yang benar. Tuhan tolong anak-anak, adik-adik dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus yang ada di rumah, dimanapun, Tuhan tolong agar adik-adik boleh berani untuk berkata jujur apapun keadaannya. Tuhan tolong kami semua
agar di hari-hari yang sulit ini Tuhan Yesus yang membuat kami kadang ketakutan dengan keadaan ini, Tuhan tolong kami. Kami juga percaya Roh Kudus akan menghibur kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye adik-adik, happy Sunday, God bless you.